bisa menjadi contoh untuk bisa kalian pelajari kira-kira step by step-nya dan kriteria-kriteria seperti mungkin ekonomi, teknis, sosial dan lain sebagainya bisa kalian pahami gitu ya. Kemudian pertama-tama ini saya akan menunjukkan peta kontur. Di sini kalau misalnya teman-teman lihat, mungkin saya perbesar deh, ya lebih jelas. BTW, suara saya terdengar dengan jelas nggak ya? Terdengar, Pak. Oke, Benar, Pak. terima kasih Mas Indra. Soalnya takut kadang tuh terputus. Nanti kalau misalnya ada kendala, mohon dicat aja nanti. Nah, kita balik lagi ya. Jadi di sini saya menunjukkan sebuah gambar. Tadi adalah peta kontur, di mana kalau misalnya teman-teman lihat di sini tersedia hasil dari survei topografi ya. Ada beberapa ketinggian di sini, di mana kalau misalnya dilihat, maaf kalau mungkin teman-teman kurang bisa melihat ya, di sini sekitaran 100 meter untuk elevasinya, plus minus ya, 100 meter. Kemudian di sini ada garis hitam yang di sini disebut sebagai trase jalan. Nah, kita, let's say di sini itu adalah titik A, sebelah kiri, kemudian yang sebelah kanan adalah titik B. Atau mungkin bisa kita sebut mungkin kota A dan kota B. Nah, tugas kita adalah bagaimana menghubungkan jalan, katakanlah jalan baru. Katakanlah di sini jalan yang belum pernah dibuat sebelumnya dan ini memang benar-benar baru. Kemudian teman-teman memiliki tugas nih, pekerjaan utama kalian sebagai kontraktor, perencana nih, konsultan gitu ya. Kalian harus menentukan mana sih kira-kira trase yang terbaik gitu ya, trase jalan. Nah, kemudian sebelum itu apa sih sebenarnya yang disebut sebagai trase jalan? Jadi trase jalan ini sesuai yang ada di kanan ya, bahwasanya itu adalah garis rencana yang menghubungkan titik-titik yang menggambarkan dan menyatakan garis tengah dari jalan yang akan dibentuk. Jadi kata kuncinya adalah di sini adalah garis rencana, garis rencana yang menghubungkan titik-titik. Nah, titik-titik itu apa gitu kan? Nah, karena di sini kan ada belokan ya. Nah, jadi kalian itu akan menghubungkan titik-titik yang sekiranya itu memang sudah kalian rencanakan itu baik nih. Maksudnya baik itu seperti apa? Ya, misalnya kelandaian, kemudian juga dari lokasinya, kemudian apakah dari daerah tersebut itu apakah dia bebas dari rawa-rawa, ataukah dari titik-titik yang berbahaya lainnya, dan uh, lain-lainnya. Nah, kemudian trase jalan ini menggambarkan terkait dari sumbu jalan itu sendiri. Jadi kalau misalnya kalian membayangkan ini adalah garis tengah jalan gitu ya. Jadi
ini nantinya akan menjadi garis tengah yang akan kita tarik kiri ke kanan untuk melihat kira-kira area untuk jalan ini akan selebar apa. Jadi misalnya lebar jalan itu akan 7 meter gitu ya. Nah, 7 meter itu kan baru badan jalannya, maaf, maksud saya dari lebar efektifnya, belum dari segi lebar totalnya. Karena ingat kemarin kita ada beberapa bagian ya, misalnya ada kebutuhan drainase, kemudian ada bangunan pelengkap, misalnya ada trotoar, badan jalan gitu ya. Kemudian juga kira-kira jarak pandangnya itu bagaimana. Jadi kita harus bisa menjamin bahwa dari kiri kanan dari trase ini, misalnya 100 meter atau 200 meter itu bebas dari obstacle. Jadi kita jamin bahwa ketika kita menarik garis trase ini, kita juga melihat kiri kanannya. Misalnya kurang lebih itu sekitar 200 meter, apakah memang di situ tidak ada obstacle atau mungkin rolling rolling points atau mungkin titik-titik penting nih. Jadi ingat bahwa ada istilah rolling points ketika kita berbicara survei topografi ini. Rolling points ini adalah titik-titik penting yang berkaitan yang ada di daerah tersebut. Misalnya halangan-halangan seperti rawa, hutan lindung, seperti kemudian juga makam gitu ya kan. Kemudian wilayah bersejarah. Jadi misalnya kalian ingin membangun jalan di area Borobudur, wah itu pasti akan sangat sulit. Di situ sudah dijaga dari legalitasnya bahwa area untuk luas sekian hektar misalnya itu harus bebas dari pembangunan. Jadi memang ini konflik interestnya itu mungkin banyak ketika kita itu akan membangun sebuah jalan seperti di tugas pertama itu ya, banyak gangguan-gangguan sosial, mungkin juga obstacle-nya bermacam-macam. Nah, di sini disebut sebagai rolling points. Kemudian misalnya daerah rawa, kemudian sungai, kemudian juga dari jenis misalnya dari segi geotekniknya, apakah area dari ini misalnya kapur misalnya, kemudian di daerah ini misalnya sudah berbeda. Nah, ini harus kita identifikasi. Kemudian juga rolling points ini akan berpengaruh sekali dari bentuk trasenya, apakah dia itu akan memutar ataukah dia akan bisa jalan lurus nih. Misalnya ya tidak akan banyak belokan, tetapi itu kan juga sangat berbahaya seperti di pertemuan sebelumnya bahwasannya ya di sini kita harus menjamin keselamatan dan kenyamanan. Nah, di sini tidak mungkin jalan itu akan lurus terus ya, itu akan berbahaya. Kemudian, apakah tujuan dari penentuan trase? Nah, di sini kita harus bisa menghasilkan trase jalan itu yang ekonomis. Ekonomis itu yang seperti apa? Ya dari panjang jalannya, kemudian mungkin jumlah jembatannya. Semakin banyak jumlah jembatan pasti akan meningkatkan biaya pembangunan. Kemudian juga dari volume galian timbunan. Oh, berarti saya tidak boleh dong menghasilkan sebuah jalan yang dominan banyak galiannya atau banyak timbunannya. Jadi syarat dalam membuat jalan kita harus menjamin bahwa volume galian dan volume timbunan itu bisa similar atau mungkin sama dengan nol. Jadi ketika ada galian maka timbunannya pun sudah bisa kita pikirkan. Jadi tidak perlu pikir panjang lagi atau mencari kuari atau mungkin mencari pembuangan nih. Kalau ada galian terus dibuang di mana? Nah, jadi bisa menjadi bahan timbunan misal kalau ada galian. Nah, kemudian yang aman, kemudian dan nyaman dengan jumlah tikungan yang sedikit serta memenuhi unsur teknis lainnya. Nah, kemudian timbullah pertanyaan, terus kemudian tahapannya apa ya? Ketika saya tuh udah punya peta kontur gitu ya, saya udah mengerahkan tenaga-tenaga teman-teman dari teknik geodesi atau bahkan teknik geomatika, katakanlah ya, atau mungkin dari kalau di vokasi ini dari kebumian ya, DTK gitu kan. Nah, ini gimana nih kira-kira untuk hasil dari teman-teman ini kontur itu teknisnya apa saja? Nah, pertama-tama kita akan mengenal yang dinamakan survei awal.
Jadi di sini survei awal itu apa saja yang akan kita kumpulkan, data apa saja, identifikasi awalnya apa aja, kemudian survei pendahuluan, oh mulai ada gambaran nih, oh yang memungkinkan tuh pasti daerahnya ini, daerahnya itu pasti di area sekitar ini. Kemudian survei lokasi, nah di sekitar itu kira-kira ada apa aja ya. Nah, maka kita akan lanjut untuk penjelasan dari ketiga hal itu tadi. Pertama, kita mengenal terkait survei awal, yaitu lingkup kegiatannya apa aja gitu ya. Nah, itu pertama topografi ya. Topografi itu masuk ke survei awal. Jadi kalau misalnya kalian membayangkan IKN nih gitu kan. IKN ini jaringan jalannya itu masih terbatas ya. Kira-kira mana nih jalan yang terbaik gitu ya. Nanti saya akan memberikan contoh kira-kira di daerah Kalimantan khususnya untuk mendukung ibu kota negara baru itu bagaimana sih memutuskannya. Kemudian data geofisika. Jadi ketika kita berbicara tentang pembangunan jalan itu tidak hanya ahli dari geodesi misalnya atau mungkin dari ahli pengukuran tanah dari topo gitu ya atau bahkan dari ahli geotek untuk mengerti kondisi tanah tetapi juga dari kondisi bebatuan yang ada. Kira-kira kita tuh melintasi lempeng atau mungkin rawan dengan gempa bumi nggak sih gitu kan. Jangan sampai kita malah memotong area yang rawan dengan bencana gempa bumi misalnya. Jadi kalau misalnya kita melewati lempeng tersebut, berarti ada resiko nanti ketika ada bencana alam itu akan membahayakan pengguna. Jadi di sini sangat lengkap ya ahli-ahli yang harus include di dalam tim kita nih, tim transportasi. Kemudian dari data lingkungan. Nah, data lingkungan ini ya kira-kira di sini akan tersedia apa aja sih lingkungan itu ya kondisi-kondisi sekitarnya itu apa? Apakah ada misalnya pemukiman, jadi ada kondisi spasialnya itu seperti apa? Dan data-data lain yang mendukung atau menggambarkan kondisi sekitar. Jadi kita sudah mulai survei awal nih, misalnya datang ke lapangan gitu ya, melihat sekitar, kemudian sudah ada survei awal, pengukuran-pengukuran tadi, kemudian dari hasil ini maka diperoleh oke, titik awal stasiun ini tuh atau mungkin titik awal dari jalan ini dan titik akhirnya itu di mana? Kita tentukan nih. Titik A sama titik B itu adalah hasil dari survei awal, gitu ya. Kemudian pusat-pusat kegiatan. Oh, saya bisa plotting nih. Kalau misalnya kalian pernah melihat gitu ya, data JIS gitu ya, atau mungkin SIG, Sistem Informasi Geospasial, atau mungkin Geografi gitu ya. Oh, area sekolahan, area pemukiman, area padat penduduk itu, misalnya area pertokoan dan lain sebagainya, itu bisa terplot dengan baik. Kemudian medan jalan. Nah, datar, pegunungan, perbukitan, kita harus bisa menentukannya. Karena ini penting, salah satunya indikator kemarin ya, menentukan kecepatan, kira-kira nanti klasifikasi jalan, dan lain sebagainya, itu berdasarkan dari hasil dari survei ini. Gitu ya. Kemudian daerah rawa atau daerah longsoran. Jadi nanti kita akan melihat treatmentnya itu tidak hanya treatment untuk jalannya, tapi kan kiri kanannya. Misalnya kalau kalian pernah melewati jalan tol Semarang gitu ya, nah itu kan banyak yang memotong bukit gitu kan. Nah itu adalah salah satu contoh di sini sebenarnya kita tidak hanya memikirkan jalan itu sendiri, tapi treatment tanah yang ada atau mungkin treatment dari daerah-daerah sekitar jalan tersebut. Kemudian daerah cagar budaya, hutan lindung, dan situs bersejarah. Nah, ini juga penting kalau misalnya ada hutan lindung dan kepepetnya nih gitu ya. Kepepetnya harus melintas gitu kan. Nah, ini seperti apa gitu kan? Karena kita kan harus melindungi satwa ya, pertama. Kemudian bagaimana nih jembatan istilahnya kan kita harus memikirkan perlintasan untuk hewan-hewan tersebut gitu ya. Kemudian persilangan sebidang nih, misalnya ada sungai, ada perlintasan kereta, itu harus bagaimana. Kemudian kalau misalnya ada jalan-jalan lokal yang akhirnya tertutup aksesnya, nah ini juga sering nih kalau misalnya teman-teman melewati jalan tol gitu kan banyak jalan lokal yang berlintasan gitu ya. Masuk ke area
Kota Semarang misalnya ya, masuk area Kota Semarang itu ketika kita masuk jalan tol gitu kan, di jalan tol ada namanya, ada jalan akses gitu ya. Di jalan akses itu bisa bermacam-macam, ada jalan kabupaten, ada jalan lokalnya dan seterusnya. Sebentar ya. Kemudian setelah itu terkait dari survei pendahuluan ya. Nah, oke, sebelum masuk ke survei pendahuluan, di sini teman-teman bisa melihat terkait gambar yang serupa di awal slide tadi. Ini adalah peta kontur ya, di mana kita mengenal namanya titik station. Jadi di geometrik ini ada yang namanya titik STA ya. Titik station itu menandakan titik awal dari awal mulanya jalan, titik akhir dari berakhirnya jalan, dan juga titik-titik dari lokasi tikungan nih. Nah, di sini kalau misalnya kalian lihat mungkin agak samar-samar ya. Ada TC, ada CT, ada TS, ada ST, ada CS, dan ST gitu ya. Nah, di sini itu menandakan adalah titik-titik mulainya atau masuknya jalan itu ke dalam jenis tikungan. Ketika kita menandai ini TC gitu ya, sebentar. TC itu ada di sini, TC, CT gitu ya. Kemudian ada TS, SC, CS, ST. Nah, ini akan kita pelajari lebih lanjut di pertemuan kelima, 67 gitu ya. Gimana? Apa sih yang dimaksud dengan TC gitu ya? Nah, TC nanti itu kita akan misalnya jalan gitu ya. Ini jalan lurus gitu. Kemudian kita akan masuk ke dalam tikungan. Nah, sebuah tikungan itu kan dia akan memiliki sebuah sudut gitu ya. Katakanlah apa gitu ya. Nah, dia memiliki radius R gitu misalnya. Nah, R sekian misalnya, R titik-titik gitu kan, X, X, X. Nah, ini akan menggambarkan sebuah jenis dari tikungan dengan segala syarat teknisnya ya. Misalnya tikungan dengan radius sekian, maka dia itu akan masuk ke jenis tikungan full circle gitu ya, FC misalnya. Tikungan FC, jadi ada nanti jenisnya tikungan FC, FCS, dan SS misalnya. Nah, ada 3 jenis ini di peraturan lama ya, tapi kalau misalnya nanti teman-teman buka di peraturan di 2021, silahkan kalian buka di referensi dan bahan kuliah yang saya share, itu ada di tahun 2021, bahwasannya itu ada pengurangan malahan. Jadi ada pengurangan jenis tikungan di peraturan terbaru. Nah, dan ada ketentuan-ketentuan tertentu. Nah, ini nanti akan kita tentukan. Kemudian kalau TC berarti apa maksudnya? TC itu nanti dari jalan lurus gitu ya. Misalnya jalan lurus gitu ya. Jalan lurus dari kiri ke kanan gitu. Kemudian akan berbelok. Set gitu kan. Nah, di sini tuh kan ada peralihan gitu ya. Misalnya saya buat lengkung dari tikungan tersebut misalnya. Maaf ya kalau nggak smooth ini karena ore-ore atau mungkin sketsa gitu ya. Nah, let's say di sini akan ada perpindahan, misalnya untuk jenis FC gitu ya, untuk jenis full circle. Mungkin akan sulit di awal-awal tuh membayangkan ya, tapi jangan membayangkan full circle itu ya lingkaran gitu ya. Nah, tetapi ini hanya istilah gitu ya. Kemudian SS ini tadi saya lupa menyebutkan, SS itu adalah spiral-spiral. Jadi spiral-spiral, tikungan spiral-spiral. Kalau STS berarti spiral, circle, spiral. Nah, jadi jangan dibayangin kalau misalnya jalan spiral tuh kayak jilid di tempat fotokopian ya, kayak jilid buku itu kan ada jilid spiral mas gitu kan. Nah, itu bukan seperti ini ya. Tetapi ini hanya istilah untuk menandakan bahwa ada peralihan teman-teman. Bahwa kalau misalnya FC, nah itu nanti akan dikenal dari bagian lurus
ini katakanlah dari sini ke sini itu adalah bagian lurus, kemudian dia akan langsung masuk ke tikungan circle gitu ya. Dan kemudian nanti masuk ke lurus lagi. Tapi nanti kalau misalnya spiral, nah spiral berarti di sini nanti akan masuk ke bagian spiral. Misalnya saya hapus dulu. Ini saya gambarkan setiap jenisnya aja untuk awalan dulu biar agak kebayang. Jadi istilah ini, jadi misalnya saya menggambarkan 3 jenis ya. Nah, kita mulai dari yang pertama ya. Ini silakan kalian catat atau mungkin screenshot juga silahkan, karena ini nggak ada recordnya ya. Saya baru agak ribet juga kalau nggak ada recordingnya nih. Jadi ya silahkan kalian cermati dengan baik-baik. Nah, oke, ini adalah batas-batasnya ya, titik perpotongannya ya. Saya buat titik-titik perpotongan. Maaf kalau misalnya ini kurang jelas. Tapi intinya misalnya di A ini adalah FC. Misalnya FC. Jadi di sini ini akan ada bagian lurus. Jadi kalau kalian merasa ketika mengendarai kendaraan itu lurus, berarti itu masih di bagian lurus ya. Kemudian nanti akan masuk ke tikungan nih, udah kelihatan ada belokan gitu ya, misalnya di jalanan gitu. Nah, ini nanti ketika dia memiliki radius sekian gitu ya, misalnya R sekian gitu. Untuk untuk full circle dia tuh langsung masuk yang namanya tikungan tersebut itu disebut circle. Jadi tidak ada spiralnya, tidak ada peralihannya, tapi langsung kita tuh berbelok dengan tajam gitu ya. Biasanya tuh kalau full circle itu seperti itu. Kemudian masuk bagian lurus lagi. Ini adalah FC. Kemudian SS untuk B ini ya. Ini kita masuk ke tikungan spiral-spiral. Apa maksudnya spiral-spiral? Jadi dari bagian lurus untuk radius sekian itu kita akan masuk ke lengkung peralihan gitu ya, S gitu ya. Jadi kalau lengkung spiral-spiral ini ya kita akan seperti emang berbelok tetapi ya tidak akan terlalu terasa gitu ya, seperti di FC gitu ya. Jadi ada memang itu tikungan tetapi tidak benar-benar ekstrim belokannya. Dari segi nilai radiusnya itu berbeda. Kemudian yang terakhir itu adalah SCS. Nah, di sini lurus, kemudian akan peralihan, ada peralihan dari lurus ke spiral, kemudian ke circle, kemudian spiral lagi, kemudian kembali ke lurus. Nah, di sini, jadi sebelum masuk ke tikungan circle gitu ya, itu akan ada namanya peralihan yang masuk ke lengkung atau tikungan spiral. Nah, istilah-istilah ini bisa kalian pelajari melalui materi-materi ini sebelum kita masuk di pertemuan kelima besok. Jadi, saya harap kalian bisa mulai membaca mengenai FC, SS, dan SCS. Di sini kalian bisa untuk membaca di peraturan yang geometrik jalan tahun 97 gitu ya. Tahun 1997 terkait teknisnya dan penjelasannya. Jadi untuk pengantar seperti ini ya spill-nya. Kemudian masuk ke survei pendahuluan. Jadi PR-nya ini PR belajar nih untuk pertemuan hari ini karena persiapan untuk 3 pertemuan berikutnya ini akan banyak hitungan dan juga pemahaman yang lebih mungkin kompleks ya. Kemudian dari survei awal, kemudian kita masuk ke survei pendahuluan, preliminary survey. Jadi tugasnya dari survei ini itu ya kita sudah mulai decision making nih terkait mana tuh pemilihan trase yang baik ini dari beberapa alternatif trase yang dibentuk dalam peta dasar. Karena tadi kan kita sudah punya range-nya ya, pengaturannya ya seperti apa. Nah, kemudian di sini setelah adanya survei atau maaf trase yang terbaik, kita mulai menandai nih
memberikan poligon-poligon dengan jarak 2-5 km dan diikat dengan titik triangulasi berupa patok-patok benchmark. Jadi sudah ada tanda-tanda ini. Ini untuk menandai, lokasi ini itu akan menjadi salah satu atau mungkin trase yang memang akan dibangun jalan. Jadi kita sudah memberikan istilahnya titik-titik tanda benchmarking gitu ya, untuk ini sudah direncanakan untuk dibangun gitu. Kemudian melakukan pengukuran situasi untuk mendapatkan data dari garis tinggi bangunan, lebar sungai, danau, jalan kereta api, dan sebagainya. Nah, ini ya kita akan melihat dari trase tersebut, kira-kira garis tinggi untuk bangunan-bangunan di sekitarnya itu berapa meter gitu ya. Apakah ada gangguan dari penglihatan dan lain sebagainya. Kemudian melaksanakan pengukuran profil memanjang lokasi trase yang ditetapkan pada survei awal untuk menentukan volume galian dan timbunan. Nah, ini juga akan melihat kira-kira profil memanjang itu bagaimana. Di sini terkait alignment vertikal. Tidak hanya kita melihat dari atas saja ya. Kalau seperti ini, gambar ini kita kenal sebagai alignment horizontal. Gitu ya. Kita hanya melihat dari tikungan, kemudian hanya dari atas, bukan dari potongan vertikalnya. Dan nanti kita akan melihat contohnya itu seperti apa sih untuk profil dari vertikal itu. Kemudian yang ketiga itu adalah terkait survei lokasi. Jadi di sini teman-teman akan mengetahui dan mengukur lahan yang akan dibebaskan untuk pembangunan jalan tersebut. Nah, di sini misalnya teman-teman ada orang tuanya yang sedang menjual tanah gitu ya. Nah, itu dikenal ada istilahnya NJOP gitu ya. Tiap daerah tuh punya nilai jual area tanah untuk wilayah masing-masing. Nah, kadangkala atau mungkin seringkali itu menjadi patokan pemerintah untuk memberi harga untuk lahan-lahan yang ada di sekitarnya. Jadi misalnya sawah-sawah gitu ya. Sawah-sawah itu kan dia memiliki nilai ekonomi yang tinggi gitu ya. Nah, ini pastinya dia akan apa yang namanya memiliki harga yang tinggi juga gitu loh, karena itu jadi penghasilan misalnya dari orang-orang di sekitar itu. Makanya memang banyak konflik-konflik itu karena ya dari segi ekonomi mungkin nggak masuk. Bagi saya sebagai warga yang memiliki mata pencaharian petani gitu misalnya, terus kemudian ada rencana relokasi atau mungkin pembangunan jalan tol gitu ya. Nah, jangan apa ya, ya ini ada gapnya nih teman-teman. Ada sebuah apa ya, istilahnya hal yang harus menjadi concern kita sebagai masyarakat. Bahwasannya apakah pembebasan lahan ini dari nilai ekonomi masyarakat itu masuk atau enggak. Ya, memang kalau misalnya dari harga tanah ini sudah ada standarnya NJOP gitu ya. Nah, kadang-kala yang menjadi konflik itu adalah, loh ya saya kehilangan mata pencaharian gitu kan. Terus kemudian saya harus kerja apa? Mungkin saya masih bisa, usia produktif saya itu sekitar 20-30 tahun lagi gitu ya. Nah, nilai inflasi selama 20 tahun, 30 tahun itu berapa persen, kemudian pendapatan tiap tahun itu berapa persen, sehingga kalian harusnya bisa membayangkan, misalnya kalian berada di situasi tersebut, apakah nilai ganti rugi itu bisa menggantikan mata pencaharian kalian. Jadi, ataukah ada jaminan pekerjaan yang baru nih? Kadang-kala kan ada ya jaminan untuk oke, kalian yang warga yang membutuhkan pekerjaan bisa ditawari pekerjaan untuk membantu pembangunan ini, misalnya sebagai buruh dan lain sebagainya ya. Nah, itu perlu benar-benar diperhatikan di dalam kontrak. Jadi kita tidak hanya di sini sudut pandang perencana atau bahkan kontraktor saja ya, tetapi kita juga bisa melihat dari pemilik lahannya ya, atau warga yang mungkin memiliki lahan yang akan dibeli oleh pemerintah.
Ya kita harus bisa make sure bahwa kita tuh ya dan sampai diganti rugi hanya lahannya saja, tapi pemerintah harus memikirkan jangka panjang, kita harus bekerja apa nih. Mungkin juga SDM yang terbatas gitu ya, tidak ada keterampilan lain, misalnya hanya di pertanian, perkebunan, itu kan sangat berpengaruh ya. Nah ini harus diperhatikan juga tanggung jawabnya. Kemudian di sini untuk masalah lahan ini sudah mulai banyak patok-patok yang dipasang. Jadi kalau yang tadi itu terkait dari sumbu jalannya ya, sumbu jalan kiri kanannya itu sudah mulai di benchmarking, misalnya 200 meter gitu ya kiri kanan. Kemudian melakukan pematokan sumbu jalan dan kelandaian yang ditentukan sebelumnya. Memberikan tanda dan patok pada bagian lurus, jadi trase tadi itu sudah mulai ditandai nih. STA 0 plus 00 titik 0-nya, kemudian plus 100 meter, 200, misalnya per 100 meter ya 300, 400, dan mungkin sampai 1 kilometer gitu ya, katakanlah jalannya itu 1 kilometer. Nanti per 100 meter itu titiknya sudah ada nih. Gitu. Kemudian mengukur dan menandai sudut defleksi dari trase jalan. Nah ini sudah melihat nih kira-kira sudut-sudut katakanlah tikungan-tikungan yang memungkinkan itu areanya mana. Jadi ini fungsi dari kiri kanan tadi 200 meter gitu ya misalnya. Nah ini bisa masuk nggak untuk area dari tikungan tersebut. Kemudian tadi ini tanda untuk stasiun pada jalan lurus dan profil melintang. Kemudian membuat patok dari setiap tikungan gitu ya. Nah, setiap patok dari tikungan itu bagaimana? Nah, ini saya balik lagi ke gambar ini. Ini saya hapus dulu ya. Jadi kita tuh tidak hanya memasang patok hanya pada garis lurus saja ya. Ini saya hapus dulu. Tidak hanya memasang patok di garis lurus gitu. Tapi kita nantinya sebagai kontraktor gitu ya. Ini karena sudah di bagian maksud saya di konsultan gitu. Ini nanti akan ada titik-titik. Nah, di sini ada patok titik A, STA 00 gitu ya. 000 gitu kan. Kemudian katakanlah di sini 0 plus 100 gitu ya. Kemudian di sini 0 plus 200 gitu ya. Nah, di sini kan pasti ada tikungan ya. Nah, kalau tikungan ini tuh dia masuk ke berapa nih? 0 plus 100 berapa misalnya? 120 bisa di sini. Dan titik-titik lainnya. Ini akan kita pelajari penentuan titik-titik station untuk tikungan. Ini ada di pertemuan 567. Kemudian tadi kita balik lagi membuat patok dari setiap ini tekan udah membuat patok rumija dan rumaja pada lahan trase jalan yang dibebaskan. Nah, ini adalah fungsi misalnya kita tuh tadi trase itu kan jalan lurus gini ya. Maaf, ini nggak jalan lurus, jalan menceng-menceng. Jadi ini sumbu nol gitu kan. Nah, ketika kita membuat jalan itu kan pasti lihat kiri, kanan gitu ya. Misalnya 7 meter gitu kan. 7 meter. Nah ya kita nggak melihat hanya 7 meter aja, tetapi lebih dari 7 meter, misalnya 150 meter sampai 200 meter gitu. Nah, gitu. Nah, misalnya ini ya lebih dari 7 meter ya, ini nggak skalatis banget nih, ya katakanlah 150 meter. Nah, ini perlu kita detailkan lagi, mana yang termasuk rumija, mana yang termasuk rumaja. Nah, rumija itu di area mana nih? Berapa meter dari sumbu jalannya, dari trase jalannya. Oh, saya tandai, saya kasih benchmarking, gitu. Dan seterusnya. Dan ini sebagai civil engineer, kita bisa menggunakan aplikasi CAD ya. Jadi dari data topo, kemudian kita bisa sinkronkan dengan CAD gitu. Kemudian tadi kita sudah melakukan 3 survei gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana menentukan trase yang terbaik gitu ya.
kalau tadi kan terkait teknis trasenya ya. Trase ini di bagian jalan lurus, kemudian tikungannya ini itu, kemudian harus ada topografi dan survei-survei lainnya. Nah, decision making-nya tuh bagaimana gitu kan. Bagaimana kita memproses analisis kita untuk melanjutkan satu trase aja sih yang dibangun, masa ya loro gitu kan. Nggak mungkin gitu. Nah, di sini dikenal sebagai namanya metode analisis multi kriteria. Jadi di sini akan kita gunakan beberapa variabel dan atau mungkin beberapa kriteria dan subkriterianya untuk menilai apakah trase A, trase B atau trase C itu memiliki skor yang tertinggi itu yang mana gitu. Oh ternyata trase A, berarti kita akan memilih trase A. Jadi nanti akan ada scoringnya dan rankingnya misalnya. Dan beberapa metode itu bisa kita gunakan. Ini maksud saya adalah weighting average. Jadi weighting average itu ya cukup kita punya bobot, kemudian kita kalikan dengan nilai, maka kita dapatkan hasil akhir dari setiap kriteria tersebut. Kemudian ini bisa kita sebut weighting average ya, WA ya. WA weighting average, jadi punya bobot misalnya untuk kriteria teknis itu 15%. Nah, 15% dikali dengan bobot penilaiannya. Misalnya menurut ahli, ternyata area ini memenuhi untuk kebutuhan atau bebas dari area rawa gitu kan. Misalnya dari skor 1 sampai 5, dia mendapatkan skor 5. Nah, nanti 5 dikali dengan bobot tersebut. Kemudian di sini ada namanya AHP. Nah, AHP ini sangat sering sekali kita temui ya. Jadi kalau misalnya dari kemudahan WA ini, weighting average ini mudah gitu. Kita udah tahu bobot, kemudian kita tinggal tanya ke ahli atau mungkin ke expert gitu ya. Kira-kira menurut kalian expert di dalam geofisika, geoteknik, kemudian ekonomi, menurut kalian kondisi seperti ini masuk ke skor berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, skor 4 untuk kriteria A. Kriteria B skornya 3, nanti dikalikan bobot. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau AHP, nah ini nanti kita akan membandingkan. Misalnya kita punya kriteria ekonomi. Misalnya ekonomi gitu ya. Katakanlah kita punya teknis gitu ya, tek dan ekonomi. Misalnya menurut Mas Indra gitu ya, di sini ternyata dari teknis dan ekonomi itu lebih tinggi teknis nih. Misalnya ini kita miliki skor 9 ya. Biasanya memang untuk AHP ini kita menggunakan skor itu ganjil di sini. Nanti bisa kalian lihat di paper itu gitu kan. Nah, kalau misalnya kalian memilih, oh ya saya antara teknis dan ekonomi, saya memilih teknis nih, karena lebih penting menurut saya sebagai expert di bidang ini. Misalnya kita beri nilai 9 gitu ya. Nah, nanti nilai-nilai yang terkumpul dari perbandingan tiap kriteria itu kita masukkan di dalam matriks, dan kemudian nanti kita akan mendapatkan bobot dari setiap kriteria tersebut. Jadi ada tahapannya gitu ya. Kemudian SWOT. Jadi kita akan melihat strength-nya, kekuatannya, weakness-nya, kemudian opportunity-nya itu apa, kemudian gangguannya apa. Nah, ini kita akan membuat sebuah kuadran nanti. Nah, SWOT gitu ya. Ini bisa kalian pelajari karena ini bukan target saya pada pertemuan ini untuk mempelajari AHP dan SWOT karena ini akan cukup panjang. Jadi bisa kalian baca dari paper tersebut untuk contoh AHP. Kemudian analisis weighting average untuk multi kriteria analisis ini akan menggunakan kriteria ya seperti yang tadi kriteria untuk atribut penilaian. Kemudian sebagai alat pembuat keputusan. Jadi ini adalah tools yang bisa membantu kita untuk memecahkan alternatif-alternatif mana yang atau mungkin alternatif atau trase jalan yang terbaik
dari beberapa pilihan. Kemudian kriteria yang dikembangkan untuk kasus jalan. Nah, mostly gitu ya, itu pasti akan membahas teknis, ekonomi, lingkungan, tata ruang, hukum, misalnya, dan lain-lain. Nah, ini akan ada istilahnya ranking dan rating. Oh, ranking pertama trase 1, trase 2, dan misalnya trase 3. Dan misalnya urutannya dengan skor sekian. Kemudian next, ini adalah metode yang paling sederhana gitu ya. Metode multi kriteria dengan peringkat itu melakukan perbandingan antar elemen kriteria ke dalam peringkat yang menggambarkan derajat kepentingan dari masing-masing kriteria. Nah, hasil perbandingan dari kriteria tersebut kemudian diurutkan berdasarkan peringkatnya. Nah, ini ada 4 tahapan dalam pelaksanaan analisis multikriteria, yaitu kriteria perhitungan, kemudian skor nilainya, kemudian bobot tiap kriteria, dan pembuatan keputusan. Nah, kurang lebih secara matematisnya seperti ini. Jadi, misalnya kita punya 2 kriteria, gitu ya, teknis dan ekonomi dan eko gitu ya. Nah, ekonomi itu apa gitu? Oh, misalkan berdasarkan jumlah jembatan gitu ya. Semakin banyak jembatan, semakin mahal gitu kan. Kemudian dari kebermanfaatan, misalnya melihat dari LHR gitu ya. Oh, LHR-nya tinggi, berarti ya ini sangat dibutuhkan gitu loh. Jalan ini misalnya prediksinya gitu kan. Kemudian untuk teknis gitu ya, oh ini berada di lempeng atau mungkin di area yang bebas dari bencana gempa bumi gitu ya, 2 dan ketiganya dan seterusnya. Nah, misalnya nilainya itu dari 5 interval, misalnya dari 1 sampai 5, sangat tinggi dan sampai sangat rendah. Kemudian kita memiliki bobot, gitu ya. Bobotnya itu berapa persen dari 100% untuk kriteria ini. Misalnya kriteria ini 100% gitu ya. 100%. Oh, katakanlah di sini 30%, kemudian di sini 40%, dan di sini 30%. Nah, nanti kita punya nilai X kali bobot. Nah, semudah itu memang untuk weighting average. Kemudian pertanyaan yang akan timbul adalah bobot ini didapatkan dari mana ya, Mas? Nah, ini kita bisa peroleh dari survei. Survei ke instansi terkait, atau mungkin jalan itu sebenarnya buat siapa? Oh, berarti ke masyarakat. Oke, berarti ada pemerintah dan masyarakat misalnya. Menurut masyarakat, menurut pemerintah itu bagaimana untuk kriteria 1? Gitu kan. Kepentingannya itu berapa? Nah, atau mungkin dari literatur review. Seperti itu. Jadi bobot ini tergantung nih sumber apa yang kita gunakan. Tapi memang lebih baik kita harus survei misalnya ke pemerintah, ke bidang yang terkait, misalnya untuk pembangunan jalan, misalnya di Bina Marga gitu ya. Menurut Anda alternatif A, B, C ini bagaimana? Dengan kriteria-kriteria ini nilainya bagaimana menurut Anda sebagai ahli atau kepala bidang dari pembangunan jalan tersebut, atau mungkin dari pembuat kebijakannya, dan misalnya dari pemerintah masyarakat. Jadi ada respondennya di sini untuk mendapatkan bobot, atau bukan, atau mungkin nanti dari literature review. Nah, kemudian kalau yang ini adalah indeks prioritas gitu. Jadi di total gitu ya. Total dari nilai-nilai dari subkriteria ini dikalikan dengan bobot. Nah, ini sangat mudah. Kemudian, mungkin agak pelan-pelan. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya. Jadi, misalnya ada pertanyaan tentang survei tadi, survei awal, survei pendahuluan, kemudian tentang pemilihan trase ini, silahkan kalau ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke berikutnya.
Jadi sambil cerita aja ya, bahwasannya dalam perencanaan jalan ini pemerintah itu juga sudah mengeluarkan istilahnya membutuhkan basic design untuk membayangkan kira-kira ini habis atau mungkin dana yang dikeluarkan itu berapa gitu ya. Karena mostly dalam tahapan pemilihan trase ini masuk ke dalam studi kelayakan. Jadi dalam FS pembangunan jalan atau visibility study pembangunan jalan tol gitu ya. Nah, ini adalah salah satu bagian. Trase itu adalah salah satu bagian. Karena nanti di sini akan muncul kira-kira kalau dibangun itu berapa panjangnya sekian, volume galian timbunan sekian dengan kriteria-kriteria sekian. Kemudian nanti di sini ada gambar teknisnya gitu. Gambar DED-nya atau DED-nya itu bagaimana, atau mungkin basic desainnya lah. Ini karena baru FS, basic desainnya itu bagaimana nih kira-kira. Basic design dan forecastingnya tuh bagaimana di sini. Kedepannya itu apakah jalan ini akan memiliki impact yang besar atau enggak. Nah, kita masuk ke berikutnya mengenai kriteria-kriteria apa saja gitu ya untuk menentukan alternatif trase jalan. Nah, di sini kita bisa menggunakan juknis gitu ya, petunjuk teknis dari penyusunan program prioritas pembangunan jalan dan pedoman prastudi kelayakan proyek jalan dan jembatan. Jadi kriteria-kriteria yang saya tuliskan ini sumbernya itu, kemudian penentuan alternatif trase jalan ini dipengaruhi oleh banyak faktor ya dari peraturan-peraturan itu. Kemudian ini sudah dikelompokkan menjadi 5 kriteria di tahun 2017. Itu ada pertama, teknis. Teknis di sini kita akan melihat yang namanya kondisi geometrik rencana rute jalan baru. Kemudian ini subkriterianya ya. Jadi ini pasti akan masuk ke dalam tabel penilaian, matriks penilaian. Kondisi geometrik, kemudian fisiografi wilayah kondisi dari jaringan jalan baru, kemudian potensi kegempaan. Nah, ini penting data. Ini masuk ke dalam peraturan. Kemudian ketersediaan kuari. Nah, ketika ada pekerjaan tanah gitu ya. Nah, ini kan penting ya. Kuarinya mana nih gitu kan. Nah, kemudian integrasi rencana rute jalan baru dan jaringan jalan existing. Wah, ini juga menjadi perhatian karena saya belum sempat membahas ya. Kalau misalnya kalian membayangkan atau mungkin pernah membaca berita terkait rencana jalan tol Jogja Bawen atau mungkin tol Jogja menuju YIA gitu ya. Nah, itu penting banget kan, kira-kira simpang-simpang intersectionnya itu mana aja gitu kan, yang simpang susunnya gitu kan, simpang susunnya itu mana aja lokasinya, itu kita harus menentukan berdasarkan dari traffic saat ini, kemudian dari misalnya dari pertumbuhan lalu lintas yang ada di sekitar misalnya untuk akses keluar masuk tol tersebut misalnya, kemudian juga dari masalah sosial. Ingat bahwa di Jogja ini adalah kondisi yang berbeda dengan daerah yang lain. Konflik sosial, konflik budayanya itu tinggi. Garis imajiner itu menjadi momok masalah utama untuk pembangunan jalan tol ini. Jalan tol maksudnya Jogja datarnya ya tadi ya. Ada wacana nggak boleh elevated ketika melintasi garis imajiner itu ya harus
at grade misalnya, tidak boleh elevated ya jalannya, kemudian tidak boleh melintasi area-area tertentu. Nah, ini adalah konflik sosial budaya yang memang harus kita perhatikan. Kemudian masuk lagi ke poin berikutnya, itu kita mempengaruhi pengoperasian jalan baru terhadap travel time jaringan jalan existing. Wah, ini adalah tugas dari para traffic engineer. Traffic engineer ya ini masih basic dalam transportation engineering ya, bahwasanya kita harus bisa mengkalkulasi atau forecast. Misalnya jaringan kota Jogja gitu ya, kalian bisa membayangkan pola grid-grid itu ya, pola grid-grid itu kalau misalnya jalan tol gitu kan, orang dari luar masuk ke Jogja atau mungkin melintas gitu ya. Kalau ketika ada jalan tol dan tanpa jalan tol ini waktu tempuhnya bagaimana? Oppo Jojo ternyata malah membuat travel time-nya meninggi loh ya, tidak memberikan dampak yang baik kan berarti. Nah, ini perlu kita modelkan, jadi nanti kita bisa menggunakan simulasi misal di sini. Simulasi dengan software traffic simulation misalnya, baik itu secara mikro atau makro. Kemudian kondisi jaringan jalannya akan seperti apa, VCR-nya, kemacetannya itu akan seperti apa kalau ada pembangunan jalan baru gitu kan. Nah, ini juga simulasi. Kondisi saat ada tol dan tanpa tol itu seperti apa. Kemudian kemantapan jaringan jalan existing. Nah, kondisi mantap itu bagaimana? Ya ketika kondisi atau mungkin jalan itu lengkap dengan atribut-atributnya, marka, rambu, badan jalan dan lain sebagainya. Nah, apakah ini dengan adanya jalan tol itu bisa meningkatkan kemantapan jaringan jalan, ataukah jangan-jangan jalan ini ya wes jalan tol tanpa ada rambu, marka, bangunan pelengkap jalan dan lain sebagainya, sehingga misal kita menyatakan jaringan jalan itu mantap atau enggak, atau dari segi kelengkapan jalannya itu lengkap atau untuk daerah Jogja itu akan memiliki skor yang rendah, sehingga nanti akan mempengaruhi keselamatan dan kenyamanan kalian, keamanan kalian ketika melintas. Nah, ini berkaitan dengan uji layak fungsi jalan nantinya. Kemudian spasial ya, malah spesial. Terkait keruangan gitu ya. Nah, ini dari fungsi jalan baru itu akan masuk jalan apa? Kita harus bisa mengklasifikasikan sesuai dengan hierarki kemarin gitu kan. Oh, dia tuh masuk ke jalan arteri primer, berarti dia akan menghubungkan ke kolektor primer misalnya, dan seterusnya. Kemudian keterhubungan rute jalan baru dengan simpul transportasi nasional. Apakah rute jalan baru itu bisa menjadi perlintasan kendaraan berat? Apakah nanti dia itu akan menjadi satu kesatuan? Katakanlah ada nih di Jawa itu kan ada istilahnya jalur lintas selatan dan jalur lintas utara. Nah, apakah jalan ini tuh menjadi salah satu pelengkap dari rencana nasional tersebut? Gitu kan. Nah, rencananya ketika ada jalur lintas selatan, berarti dia harapannya bisa menyambung area Jawa itu melalui sisi selatan Jawa dengan adanya jalan, kemudian sisi utara dengan adanya jalan. Nah, ini apakah menjadi satu kesatuan untuk rencana nasional, transportasi nasional, kemudian masuk tidak dalam rencana tata ruang. Jadi kalian bisa melihat RT RW Yogyakarta gitu kan. Apakah memang ada gitu kan dalam rencana pada pengembangan ke depannya. Kemudian peran rute ini terhadap kawasan strategis pariwisata nasional misalnya, apakah ada gitu kan, apakah dia akan menyokong pergerakan misalnya trade gitu ya, barang-barang gitu kan, dan apakah ada pengembangan terhadap KEK, kemudian terhadap pengembangan daerah pinggiran, itu terkait keuangan. Kemudian kalau misalnya ekonomi, nah ekonomi itu pasti yang berkaitan dengan uang nih, pembebasan lahan, ganti rugi bangunan. Saya misalnya tadi
udah berbicara dengan pembebasan lahan ya. Terus ganti rugi bangunan ini ya, kita juga melihat kalau ada bangunan pemerintah gitu ya, atau mungkin bangunan-bangunan fisik yang sudah berdiri tinggi gitu ya, monumen-monumen itu gitu. Kita tidak hanya membayar lahannya, tapi juga bangunannya. Jadi kalau kalian punya tanah dan rumah bangunannya, itu harus diganti sesuai nominal bangunan plus tanah. Tidak hanya nilai tanahnya aja gitu kan. Kalau tadi kan kita berbicara tanah produktif gitu ya. Nah, kemudian indikasi pembiayaan pembangunan konstruksi jalan baru. Nah, biaya awalnya ini apa gitu kan? Komponennya itu apa dan bagaimana? Kemudian terkait BOK kendaraan. Apakah malah meningkatkan BOK kendaraan dan bagaimana bisa menghitung BOK? Ya ini dari tadi travel time, kemudian nilai kemacetan sehingga biasanya gitu ya, ketika saya gitu ya, atau mungkin kelak teman-teman mengerjakan project, kita akan erat kali dengan berhubungan dari teman-teman ekonomi misalnya atau tenaga ahli ekonomi. Misalnya saya gitu. Saya tenaga ahli transportasi. Berdasarkan pengalaman saya dengan beberapa proyek saya kemarin, saya tuh harus menyetor nih hitungan saya, forecasting saya terhadap maaf bukan terhadap tapi terkait misalnya jumlah kendaraannya berapa. Oh, jumlah motor yang kira-kira di tahun 2010 tahun mendatang, 20 tahun mendatang itu sekian SMP per jam gitu ya misalnya, atau mungkin per harinya berapa, dan kemudian misalnya travel time-nya berapa, 10 tahun, 20 tahun, 40 tahun mendatang misalnya, itu bagaimana, karena itu akan digunakan untuk menghitung biaya operasional kendaraan, dan juga nanti akan melihat kira-kira apakah di situ pengaruh kebermanfaatannya itu tinggi apa enggak? Apa maksud kebermanfaatan gitu ya? Nah, ini terkait ketika kalian melihat bangunan ini ojo-ojo malah muspro gini, atau mungkin tidak ada gunanya gitu, malah mangkrak. Itu kan jangan sampai gitu kan. Makanya disitulah ada forecasting gitu kan. Dan nilai tumbuhannya rendah gitu kan. Makanya kita harus melihat peningkatan-peningkatan yang akan ada di sekitar jalan tersebut. Harusnya dengan adanya jalan itu bisa menumbuhkan ekonomi-ekonomi sekitar. Misalnya ada muncul pertumbuhan ekonomi dari pertanian sehingga mungkin atau mungkin ekonomi-ekonomi baru dan bisa meningkatkan harga-harga lahan di sekitarnya. Next, kemudian adalah kriteria sosial. Nah, ini sangat-sangat sering kali kita temukan terkait pembangunan jalan dan pembangunan infrastruktur lainnya. Nah, pengaruh pembangunan dan jalan ini terhadap solusi konflik sosial, kemudian terkait parameter jalan ini terhadap seni dan budaya, yaitu tadi garis imajiner di Jogja dan lain sebagainya. Kemudian sinergitas pembangunan terhadap kebijakan dan kearifan lokal, apakah selaras atau enggak? Jangan-jangan emang entah itu Jogja ini anti dengan pembangunan, pokoknya Jogja itu aneh lah. Gitu. Nah, apakah sesuai gitu kan? Misalnya ini contohnya seperti itu. Nah, kemudian pengaruh pembangunan terhadap pengurangan kantong kemiskinan, ya ini harusnya bisa menumbuhkan ekonomi-ekonomi yang strategis gitu ya. Kemudian terhadap restorasi karakter bangsa dan peningkatan manusia. Ya kita harusnya misalnya ada aksesibilitas dan konektivitas jalan gitu ya. Misalnya katakanlah yang mudah kebayang itu di Papua gitu ya. Katakanlah di pedalaman saat ini itu untuk akses membeli pakaian itu susah sehingga mungkin untuk berpakaian aja masih minim gitu ya. Nah, nanti akan ada pengaruh-pengaruh dari luar ketika ada pembangunan jalan ini, misalnya untuk pembelian sandang papan pangan yang lebih mudah, mereka akan lebih banyak
informasi dari luar, sehingga dari nilai atau mungkin tingkat SDM-nya harusnya bisa meningkat. Misalnya ada suplai pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya, itu harusnya bisa lebih tinggi lagi atau mungkin lebih mudah lagi. Kemudian kriteria lingkungan. Nah, ini ya ketika kita membangun pencemaran udara, pencemaran suara, kemudian dan lain sebagainya itu bagaimana? Kemudian terhadap fungsi lahan, apakah itu mengurangi dari fungsi tanah yang produktif gitu ya? Kemudian hutan lindung, apakah dia itu tidak ada pembangunan? Ya, jadi ini harus menjadi concern kita ya, ketika ada pembangunan ya kita harus fokus kira-kira bisa menumbuhkan penggantinya itu di mana. Jadi ya tidak hanya mengurangi jumlah populasi hutan atau mungkin jumlah-jumlah pepohonan yang mungkin dia tuh pertumbuhannya bisa sangat lama, bisa ratusan tahun. Jadi ketika kita menebang itu dari nilai ekonomisnya itu sudah sangat tinggi ya, gitu kan. Tapi lama dia memiliki nilai ekonomi yang lebih mahal lagi. Jadi kita harus memikirkan penggantinya itu harus di mana gitu kan. Karena ini ya kita nggak boleh semena-mena. Gitu. Kemudian kawasan cagar budaya dan suaka alam. Kemudian sepadan sungai dan danau. Ingat, ketika kalian ada sungai gitu ya, kita tidak boleh misalnya semena-mena gitu ya. Sepadan sungai, misalnya ini sungai gitu ya. Ini sungai. Ini sungai. Nah, kalian tuh ingin membuat jalan dari A ke B. Terus di sini tuh udah ada pemukiman padat gitu kan. Ya wis lah, dari A aku buat di pinggiran sungai aja. Nah, ingat, hal seperti ini itu sudah diatur dalam peraturan. Bahwasanya ada jarak yang diperbolehkan oleh pemerintah atau oleh konsultan untuk merencanakan trase jalan. Jadi kita mengingkari kayak janji aja. Tidak boleh semena-mena untuk merencanakan trase jalan. Jadi ini ada batas jaraknya. Nah, ini sudah tercantum dengan jelas gitu ya di dalam peraturan. Jadi nanti kalian search saja kira-kira jarak sempadan sungai dan jalan itu berapa. Kemudian terkait politik, pertahanan, dan keamanan. Nah, kebijakan pemerintah, kesepakatan geopolitik, wah ini berkaitan kalau misalnya kalian membangun jalan di perbatasan misalnya ini Timor Leste gitu ya, dan ini Indonesia. Nah, ini sangat sensitif sekali. Ini perbatasannya ya, garis. Nah, kalian tuh ingin membuat jalan itu bersinggungan dengan perbatasan tersebut. Nah, itu benar-benar make sure bahwa dari segi geopolitik, kebijakan itu sesuai. Jangan sampai malah menimbulkan konflik dari kedua negara. Kemudian pengembangan wilayah, pemekaran. Nah, ini pemekaran tuh menjadi isu yang sangat sering kali kita temukan. Misalnya yang paling gampang wes Yogyakarta ini ya, kita tuh punya wilayah aglomerasi, bener nggak teman-teman semua? Jadi kita punya kota Jogja itu tidaknya ya kecamatan-kecamatan di kota Jogjanya. Jadi di sini itu sudah dikenal wilayah aglomerasi atau wilayah pemekarannya, karena di sini sudah banyak kesibukan-kesibukan di sekitarnya. Misalnya ada area sebagian kecamatan di Sleman dan sebagian kecamatan di Bantul itu masuk ke area perkotaan Yogyakarta. Nah, ini harus jelas area tersebut yang batasnya itu mana aja untuk pemekaran. Nah, ini nanti akan ada pertanyaan dari saya terkait contoh dari penentuan trase jalan ini. Nah, jadi di sini adalah peta di Kalimantan ya. Ini adalah Kaltim.
Jadi pemerintah provinsi Kaltim itu kepikiran gitu kan, wah ini udah ada IKN di area sini, ini akan ada IKN di daerah ini, yang saya urak-urak ini akan ada IKN. Nah, adanya IKN itu pasti mempengaruhi kondisi jaringan jalan. Nah, selanjutnya kita akan melihat yang warna hijau. Hijau itu adalah jalan nasional ya, jalan nasional dan merah jalan provinsi. Nah, sekarang itu jalan di Kalimantan itu seperti ini. Di area ini itu pertambangan, hutan lindung, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah wilayah kosong. Maksudnya wilayah yang tanpa ada jalan-jalan yang memiliki status. Area-area ini tuh jalan-jalannya tidak ada jalan nasional. Jalan nasional tuh yang hijau ini adalah jalan nasional. Bayangin akan dibangun IKN di area ini yang saya urak-urak ini. Nah, ini kan menjadi PR ya, PR kita. Misalnya teman-teman itu di bawah ini adalah Kalsel ya, ini Kalsel. Kemudian ini ada Kalteng, dan nanti ada Kalbar, dan di utara itu Kaltara. Nah, kita berpikir secara strategi nasional gitu ya. Saya orang Banjarmasin. Oh, Banjarmasin itu Kalsel. Oke, Kalsel. Kalsel saya mau ke IKN gitu kan. Wah, ke IKN saya harus muter sini, mengitari pinggiran ini, kemudian harus lewat jalan provinsi gitu ya. Bayangkan dari segi lebar jalan aja sudah masih sempit, masih kecil gitu ya. Terus baru ke IKN. Kenapa nggak nanti akan dibangun jalan tol misalnya ya? Kenapa nggak bisa? Itu kan lebih efisien gitu ya dari segi waktu. Dari jarak pun juga harusnya lebih singkat. Dan juga Kalteng, Kalteng tuh ya saya harus aksesnya seperti Kalbar nih, dari atas urak-urak ini gitu kan. Ini seperti ini tuh banyak tikungannya berarti ya, banyak tikungannya seperti ini, baru saya tuh harus turun lalu naik ke sini. Wah, itu lama banget kan. Kenapa nggak kita sodet aja kan, set jalan tol misalnya. Nah, ini hal-hal yang menjadi fokus pemerintah teman-teman. Pemerintah tuh harus bisa menentukan terasa mana yang baik untuk bisa menjadi aksesibilitas menuju ke IKN. Apakah kita akan membangun jalan nasional baru? Apakah akan membangun jalan tol baru? Apakah akan membangun jalan provinsi baru? Nah, ini adalah PR kita sebagai civil engineer ya, khususnya dari transport engineer. Nah, untuk kondisi ini, contoh saat ini gitu ya, di tahun 2020 saya memiliki kesempatan. Jadi Kaltim gitu ya, Kaltim itu katakanlah atasnya ini saya buatkan atasannya dulu, saya warna kuningnya. Nah, batasannya katakanlah ini, set. Nah, ini KT atau Kaltim, ini misalnya Kalsel, KS. Kalsel ini Kaltim. Oke, jadi di Kaltim ini mulai memikirkan perjalanan dari Penajam Pasir Utara. Jadi oke, saya mulai menggambarkan lagi ya, ini lingkaran kuning ini adalah Kaltim, bukan lingkaran sih, area yang saya tandai garis kuning itu adalah Kaltim. Nah, terdiri dari beberapa wilayah. Ada kota Balikpapan, kota Samarinda, kota Penajam Pasir Utara, kota Pasir, kemudian ada Bontang, terus apa lagi ya? Ya, dan beberapa wilayah lainnya, misalnya saya kalau kelupaan nanti bisa kalian
cek lagi di Maps, saya agak lupa apakah masih kurang atau enggak wilayah tadi itu yang masuk ke Kaltim. Jadi pemerintah mulai memikirkan gitu kan, ini ada IKN yang saya urak-urak merah gitu. Terus pemerintah mulai memikirkan, saya dari wilayah Penajam Pasar Utara, lingkaran kuning ini menuju Kutai. Oke, ada Kutai. Jadi ada Kutai Kartanegara dan Kutai Barat. Sorry, di sini ada Kutai. Saya berikan tandanya biar mudah. Nah, saya kasih biru gitu. Di sini misalnya Kutai. Ini Kutai Barat. Di sini ada Kutai Kartanegara. Nah, orang dari Kutai Barat itu menuju ke Penajam Pasir Utara yang warna kuning ini, itu harus ngitarin jalan sejauh ini. Wah, ini butuh 10 jam lebih kalau nggak salah. Beneran, ini butuh waktu yang ya 10 jam lebih itu ada lah, saya lupa presis. Oh, ini ada nih, sorry, saya nggak baca di slide tadi. Ini ada 8,5 jam. Bayangin, 8,5 jam. Itu perlu kalian keluarkan untuk dari Kutai Barat menuju ke PPU Penajam Pasir Utara. Itu kondisi existing. Nah, dengan adanya IKN gitu kan, ya pengennya kan ada jalan akses gitu kan. Nah, ini adalah tugas kita, jalan aksesnya itu mana nih yang bisa kita buat. Dan ini karena pemberi pekerjaannya itu adalah provinsi gitu ya. Nah, maka tugas kita itu adalah tugas yang diberikan oleh pemerintah. Mana ya kira-kira jalan sodetan yang cocok untuk membuat atau peningkatan konektivitas sehingga bisa melakukan pengembangan wilayah dengan adanya rencana pemindahan IKN. Dan ini menjadi jalan yang krusial. Oh, ya, maka dikenal ini kira-kira bagaimana kalau ada usul jalan sodetan atau jalan pintas itu dari Sotek menuju Bongan. Sotek Bongan itu di sini. Nah, jadi garis biru yang memotong ini adalah area untuk menghubungkan area Sotek dan Bongan. Nah, ini akan ada rencana usulan untuk jalan penghubung ini. Nah, pertanyaannya, jalannya itu akan yang mana nih? Yang jalan biru ini kah? Atau mungkin ada usulan trase yang lainnya, misalnya saya membuat lain yang umum, kemudian ataukah misalnya yang merah gitu ya, misalnya ada 3 gitu ya. Nah, jadi kita sudah tahu nih, tugas kita adalah membuat jalan penting yang menjadi jalan pintas, jalan alternatif, jalan provinsi yang penting untuk menghubungkan Kutai Barat menuju ke Penajam Pasir Utara tadi. Nah, hal-hal yang penting perlu kita pertimbangkan itu ada 5 poin ini. Jadi ini saat di lapangan melihat ternyata tingkat resistensi masyarakat terhadap kegiatan pembebasan lahan atau kegiatan yang ditimbulkan dengan adanya proyek cukup tinggi. Kemudian mengurangi biaya yang ditimbulkan akibat adanya pembebasan lahan dan konstruksi jalan. Jadi ya kalau bisa tidak melewati pemukiman ya kan, sehingga tingkat resistensinya ini bisa kurang. Kemudian jalannya ya punyanya pemerintah, bukan miliknya swasta atau BUMN atau mungkin kalau hutan lindung ya masih oke lah. Kalau yang swasta gitu ya, yang tambang-tambang itu gimana menukarnya? Kita harus memikirkan tanah produktif itu kan lebih tinggi nih dibandingkan tanah persawahan gitu kan, apalagi tambang gitu kan, nilai asetnya tinggi misalnya kan, dia punya forecasting terhadap nilai ekonomi dari tambang tersebut, kira-kira tambang itu bisa berapa puluh tahun. Kemudian mengurangi tingkat kesulitan dalam pekerjaan jalan yang menghubungkan Penajam Pasir Utara, Kutai Barat, dan Pasir. Nah, di daerah ini tadi itu ternyata banyak pebukitan teman-teman semua atau pegunungan. Nah, PR-nya adalah clue-nya nggak boleh nih kita punya jalan yang sulit untuk dibangun. Kemudian harus
bisa mengurangi waktu tempuh tadi sekitar 8 sampai 7 jam ya apabila melewati jalan melingkar. Kemudian adanya pegunungan penelusuran melingkar untuk menghindari wilayah tersebut. Jadi memang ada wilayah pegunungan ya di area tengah tadi. Nah, pilihan kita tuh terabas, motong gunung atau mengitari gitu kan. Intinya di sini. Tapi kita diharuskan, waduh ini kalau terabas pasti lebih mahal atau motong gunung tuh mahal kan. Itu berkaitan dengan cut and fill atau galian dan timbunan. Berarti kita harus mengusulkan salah satu jalan ini harus melingkar. Nah, dengan pertimbangan-pertimbangan tadi gitu kan, oke, saya mulai memplot lah gitu kan. Buat plotting gitu kan. Plotting 1, 2, 3 ini. Nah, 3 ini berarti kalau kalian lihat ini mengitari gitu ya. Ini karena tadi ada usulan melingkar, karena kalau misalnya kita ini saya garis saya habis dulu. Nah, saya berikan misalnya di nah misalnya di kok merah lagi biru. Oke, nah misalnya di sini itu pegunungan. Nah, yang saya orek-orek ini adalah pegunungan. Jalan 1, 2 itu melewati pegunungan. Jalan ketiga dia itu tidak melewati pegunungan, jadi mengitari gitu ya, mengitari. Jadi pegunungannya itu misalnya gini ya, menghindari gitu ya. Nah, pertanyaannya mana yang terbaik dari antara 1, 2, dan 3? Tentunya kita harus mengaplikasikan kriteria-kriteria tadi di awal yang saya jelaskan untuk kita nilai menggunakan analisis baik AKP, SWOT, atau mungkin weighting average, atau tadi menggunakan bobot. Kita nilai menggunakan berdasarkan atau mungkin dinilai dengan tenaga-tenaga ahli yang ada pada pekerjaan ini. Nah, ini silakan kalian baca masing-masing ya. Yang penting adalah nilai kalimat-kalimat yang saya tebalkan. Pertama, ada 3 alternatif ya tadi. Alternatif pertama itu diusulkan berdasarkan jalan existing, di mana dia itu melewati jalan perkebunan. Melewati jalan perkebunan, di mana dengan menggunakan trasa tersebut diharapkan dapat menekan biaya baik pembukaan lahan maupun perbaikan geometrik jalan. Nah, jalan perkebunan ini masih better dibandingkan kalau jalan tambang di sini akan menekan biaya pembukaan lahan misalnya. Kemudian kesulitannya apa ya? Modelnya ini gitu kan. Di slide ini panjang jalannya itu 100 km karena dia tuh melewati jalan perkebunan gitu ya. Jalannya sudah ada, jalan existingnya saat itu udah ada karena melewati jalan yang tanpa perkerasan ya, mungkin hanya makadam gitu ya. Kemudian ini melintasi hutan lindung gunung, kemudian hal ini masih bisa dinegosiasikan karena diatur oleh pemerintah, masih bisa dinego. Alternatif 2 ini tanpa melintasi kawasan hutan lindung yang ada, jadi dia belas nggak melewati area hutan lindung untuk alternatif 2, dan dia itu 97 km. Alternatif 2 ini melewati area pegunungan yang cukup tinggi dan pada segmen tertentu memanfaatkan lereng bukit dan punggung bukit. Ya, dia itu berarti mengitari bukit gitu. Maksudnya dari memanfaatkan lereng bukit dan punggung bukit itu ya tadi dia akan mengitari gitu ya, menggunakan hal tersebut itu untuk menjadi jalan. Kemudian yang ketiga, kondisi ketiga ternyata jalannya itu memutar untuk menghindari pegunungan.
108 km, lebih panjang 8 km dibandingkan alternatif pertama, atau bahkan 10 km lebih panjang dibandingkan alternatif kedua. Dan akan tetapi alternatif ketiga itu melewati area yang berbeda. Jadi kita diberi tugas untuk menghubungkan Sotek dan Bongan, ya kan? Daerah yang kita harus hubungkan itu Sotek dan Bongan. Tetapi karena kita membuat alternatif 3, itu ada area yang kita lewati. Mana ini adalah sepaku gitu ya. Jadi Sotek Bongan gitu harusnya, tapi malah jadi sepaku Bongan. Nah, ini tidak sesuai dengan tugas yang diberikan. Ada gapnya nih di alternatif 3. Nah, kita masuk lagi. Kita udah, saya dan tim sudah melakukan survei gitu ya, atau kemudian kami plot dalam global mapper. Jadi kalian mulai bisa mempelajari sedikit-sedikit gitu ya tentang penggunaan aplikasi global mapper, ArcGIS dan lain sebagainya, karena ya ini sangat penting juga kita bisa membaca dan juga menganalisisnya. Di sini kita lihat ya, ini intinya saya ingin memperlihatkan aja hasil analisis kami. Misalnya ini gambar, kita lihat fokus gambar di bawah ya. Ini ada 0 meter, berarti ini STA 0 titik A, kemudian untuk menuju ke titik B. Trasenya yang garis kuning paling tebal ini adalah alternatif 1. Nah, dari alternatif 1 tadi ingat ya, dia tuh 100 km panjangnya. Nah, dari gambar bawah ini kita bisa melihat profil vertikalnya nih, memotongnya itu bagaimana. Jalan itu kan berarti dia itu akan dari kiri ke kanan gitu ya. Nah, puncak tertingginya atau mungkin maksimum tingginya itu adalah sekitar mungkin 380 ya di sini puncaknya. Nah, ini 380 meter elevasinya. Nah, kemudian dari aplikasi ini bisa dilihat maximum path slope. Nah, itu adalah kemiringan maksimum yang dihasilkan dari trase ini itu berapa? Oh, ternyata itu sebesar 19,7 derajat, atau dalam persentase itu adalah 5,5%. Oke, persentasenya 5,5%. Kita dapatkan seperti ini ya, bahwa yang fokus dari hasil topografi ini adalah potongan vertikal, bahwa poinnya adalah gradien maksimum kemiringan jalannya gitu ya, paling maksimum, paling besar itu 5,5% gitu. 5,5% gitu kan. Nah, 19,7 derajat gitu kan. Misalnya sepertinya 7 derajat. Kemudian alternatif 2, dia punya panjang itu sekitar 97 km ya tadi, 97-98. Nah, kalau dilihat ini, ini untuk ketinggiannya dia itu mungkin hampir sama ya, sekitar 350-an something lah. Di sini karena scale-nya terlalu jauh ya, per 100 meter. Ya, let's say hampir sama yang tadi ya, 350-380 meter untuk ketinggian maksimumnya. Tetapi yang menjadi concern kita harus bisa membandingkan nih, lihat ya, dari visualisasi aja udah kelihatan bahwa alternatif 2 itu lebih curam. Kenapa Pak? Gitu kan. Nah, di sini dari rata-rata 0 gitu kan, ujuk-ujuk dia naik ke hampir 300 gitu ya. Nah, jalan di sini kan ekstrim banget ini. Ternyata di sini itu maksimum slope-nya itu sekitar 10%, 11,5%. Wah, ini berat banget dong untuk kendaraan gitu kan. Tanjakan Semakin besar nih. Kan ya mungkin gitu kan. 34 derajat. Kok persen? 34 derajat. Nah, ini ekstrim sekali gitu kan. Dibandingkan yang ini gitu kan. Ini
ini masih bisa lah untuk kita gunakan tanah existing. Kalau ini kita harus ada pekerjaan timbunan dong, karena untuk menjaga batas dari maksimum gradien untuk teknis geometrik jalan, pasti di sini akan ada pekerjaan galian timbunan yang besar di sini. Wah, ini mahal banget nih di sini ini, gitu kan? Ini menimbun pakai apa, gitu kan? Kalau di sini cenderung galian timbunannya itu bisa kita ambil misalnya dari sini, kita masukkan ke sini, gitu kan. Kemudian yang puncak lagi kita masukkan ke sini. Jadi cenderung ini bisa cenderung flat, gitu ya. Bisa seperti ini nanti. Nah, gap-gap ini tuh sangat kecil dibandingkan yang ada di sini. Ini kita harus mengisi nantinya juga ada di bagian ini ya kan, ini udah besar gitu kan. Volumenya pasti besar di sini nih, dikali dengan luasannya nih, volumenya pasti besar gitu ya. Nah, kemudian alternatif ketiga gitu ya, alternatif ketiga ini masih dengan rute paling panjang. Ini kondisinya seperti ini, maksimum slope-nya ya rendah lah, dia menghindari pegunungan. Makanya kalau kita lihat dia di bawah 300, paling tinggi aja 240-an mungkin maksimum ketinggiannya. Nah, ini pertanyaan saya, menurut kalian dari informasi yang saya berikan, alternatif mana yang terbaik? Mungkin bisa ada yang bisa ngasih pendapatnya gitu. Satu Pak, dua Pak, atau tiga? Tiga untuk jawaban tiga. Mungkin saya bisa dibantu nih, saya coba panggil ya salah satu teman yang ada di sini, misal Nadifa, ada monitor Nadifa, nggak sambil masak ya? Sambil masak kayaknya. Oke, kalau yang lain, coba yang lain deh. Nicholas, ada nggak Nicholas Aditya? Ada Pak. Oke. Menurut Mas nih, menurut Nicholas nih, antara 1, 2, 3 dengan menurut Nicholas nih, antara 1, 2, 3 dengan informasi yang saya jelaskan tadi, Om bakal pilih yang mana sih? Dengan informasi Anda tadi ya? Saya prefer ke ketiga kayaknya. Oke, dengan jalan yang memutar ya. Kalau jalan ketiga ini kan dia memutar, emang cenderung datar gitu ya. Dia hanya sekitar 4,96% gitu ya. Kemudian kalau nggak 3 1 ya. Iya. Oke, thank you Nicholas. Mungkin yang cewek Diana monitor, ada Diana Noril. Oke, kalau menurut Diana bakal milih yang mana sih sebagai engineer nih, dengan informasi alternatif 1, 2, 3 kondisinya seperti ini tadi, kondisinya seperti ini udah. Saya justru nyari ke alternatif kedua Pak, melihat ya kan nggak bisa sih kawasan ini kayak itu prioritas apa ya, prioritas lingkungan gitu kan, biasanya orang pasti lebih ke arah situ. Terus kalau kita melihat pas sejarahnya juga lebih pendek dan mungkin kurangannya itu kan kecurangannya itu ya Pak. Saya kan kerjaan kita seperti tidak fungsinya. Oke, terima kasih Diana, saya catat jawaban dan Nicholas ya. Jadi tadi Nicholas 3 dan Diana 2 ya. Oke, Diana prefer dengan segala kondisi lingkungan yang ada, memang alternatif 2 ini terbaik walaupun pekerjaan galian timbunannya ini sabrek nih. Terus kalau mungkin Nicholas lebih cenderung ya udah Pak, cenderung flat aja lah, jauh nggak masalah gitu. Oke, kita akan lihat di tabel dari hasil analisis multi kriteria yang dilakukan oleh tim konsultan. Kita lihat di sini ada 4 kriteria yang digunakan ya, yaitu pertama teknis, kedua ekonomi,
ketiga lingkungan dan keselamatan jalan, dan terakhir itu adalah keruangan atau mungkin pengembangan wilayahnya. Nah, mungkin hal yang akan saya sebutkan, penentuan kriteria ini ditentukan juga dari diskusi dari tenaga ahli, dari pemerintah setempat, kemudian ini karena provinsi berarti pemerintah provinsi, dan masyarakat terkait gitu ya. Jadi kita dapatkan kriteria dan subkriterianya. Di sini kita lihat ada teknis tadi ya, kemudian subkriteria untuk teknis itu ada pemenuhan terkait layak fungsi jalan. Berarti tadi saya hubungkan kemantapan jalannya, kelengkapan jalannya itu bagaimana. Kemudian keamanan konstruksinya terhadap longsoran, banjir, dan gempa bumi. Kemudian untuk ekonomi, biaya ya, pasti berhubungan dengan biaya dengan komponen yang banyak itu. Kemudian lingkungan dan keselamatan jalan, kebisingan, kemudian gangguan misalnya kemacetan, sosial gitu ya, alih fungsi lahan, cagar budaya, hutan lindung, kemudian terakhir untuk spesialnya itu adalah aksesibilitas masyarakat dalam pergerakan lalu lintas. Kira-kira jumlah kecamatan yang dilalui itu berapa? Nah, di sini pertama-tama tadi untuk kriteria itu adalah melihat scoring. Jadi kita lihat scoringnya gitu ya. Kita lihat di kolom skor. Nah, maksimum skornya itu dia pakai 5, 1 sampai 5. Nah, ini yang menjawab tuh siapa? Ya tenaga ahlinya, teman-teman semua. Ketika kita berbicara teknis, ya tenaga ahli teknis di bidang gempa bumi dan lain sebagainya itu siapa? Dia yang berhak menjawab itu. Kalau itu semakin oke semakin apa ya? Dan siapa lagi yang bisa menjawab itu selain tenaga ahli? Pemerintah dan masyarakat, teman-teman. Karena yang bisa tahu kondisi setempat itu ya selain tenaga ahli ya mereka. Nah, katakanlah ini hasil rekapan dari seluruh stakeholder yang ada. Kita dapatkan nilai skor secara overall ya, secara keseluruhan. Ternyata dari bobot keseluruhan gitu ya, ekonomi itu menjadi faktor penting. 50% sendiri ya, dia impact-nya besar biaya gitu kan. Kemudian baru dilanjutkan teknis, dilanjutkan keselamatan dan pengembangan wilayah. Nah, di sini kita lihat untuk pemenuhan layak fungsi jalan yang paling atas ya. Jarak antar simpang di ujung trase dengan simpang terdekat. Jarak antar simpang di ujung trase dengan simpang terdekat. Jadi di sini kita memikirkan, kan tadi ada tuh di bahasan awal. Ini konektivitas dengan jaringan jalan existing seperti apa? Ketika nanti ada jalan baru gitu ya, saya gambarkan dulu di sebelah ini. Misalnya ini adalah jalan baru gitu ya, atas bawah, terus dia itu akan menyambung ke jalan yang atas gitu kan. Nah, jalan atas ini dia itu kan pasti punya simpang ya. Nah, simpang ini, nah itu jarak simpang baru dengan simpang lama itu bagaimana? Nah, semakin jauh karena tidak akan menimbulkan konflik, antrian, kemacetan, delay, tundaan, karena nanti akan timbul masalah kemacetan di kemudian hari. Mungkin di jangka pendek nggak kerasa, tapi di jangka panjangnya pasti terasa. Oleh karena itu, oleh traffic analysis atau traffic expert dinilai bahwa 700 meter itu memiliki skor 3, lebih tinggi dibandingkan alternatif 1 dan alternatif 2. Oke ya, kemudian kita bawa wilayah kerentanan gerakan tanah gitu ya untuk gempa bumi misalnya. Maaf, ini dari segi tanahnya ya, bukan gempa bumi ya. Dia memiliki nilai yang sama nih, 3 itu. Kemudian daerah rawan gempa juga sama nih, 3 semua. Rendah lah istilahnya. Kemudian topografi lereng juga ternyata yang kedua ini tadi ya, seperti Diana bilang ya, ini emang ekstrim Pak, banyak kalian timbunannya, makanya di situ rendah 2 top gitu ya, dibandingkan yang lainnya itu skornya 3.
kemudian jarak dari sesar terdekat, sesar paternoster gitu. Ternyata yang paling jauh tuh alternatif 2. Wah, ini aman nih dari segi teknisnya ya. Kalau di total aja sementara dia lebih tinggi dibandingkan yang lain nih harusnya. Kemudian ekonomi. Oh, mungkin kalau dari segi teknis saya salah lihat nih, malah ke skip. Kalau alternatif dari teknis ini mungkin hampir sama ya, mirip aja ya. Yang kan kelihatan tuh pasti dari ekonomi, karena panjang jalan itu berpengaruh. Lihat aja, ketika panjangnya cuma 97, skornya itu dia 4. Tapi kalau 100 km dia skornya 3. Makin panjang ya lagi. Ya nih, kita akan lihat di sini. Sorry, Mikir malah pakai sumber lah. jadi silakan Ekonominya dilihat di PPT masing-masing ya, kita breakdown masing-masing di situ. Kemudian luasan pembukaan lahan untuk alternatif 1 dia memiliki skor 5. Dia lebih rendah lahan yang dibuka karena dia menggunakan jalan perkebunan. Tadi dia melewati jalan perkebunan yang ada gitu ya. Kemudian yang paling besar pembebasan lahannya di alternatif 3. Oh maaf, ini luasan pembukaan lahan. Maaf, saya salah membaca. Luasan pembukaan lahan dan luasan pembebasan lahan. Apa bedanya? Kalau pembukaan lahan ya, dia tuh harus babat alas, maksudnya membuka pemotongan hutan dan lain sebagainya. Dan kalau bisa pembebasan lahan ya secara legalitasnya kita akan bebaskan lah. Ada ganti rugi uang material. Ya. Ternyata yang paling tinggi itu dari alternatif 2 untuk skornya. Lahan pertanian, lahan pemukiman, ternyata alternatif 2 itu paling tinggi karena dia paling rendah lahan yang dilewati, baik itu pertanian dan pemukiman. Hutan, karena alternatif 1 tidak melewati, maka dia skornya tinggi. Hutan lindung, karena alternatif 2 tidak melewati, dia memiliki skor yang tinggi. Kira-kira potensi galian timbunan, wah jelas pasti yang alternatif 2 ini paling banyak gitu ya. Oh maaf, ternyata malah alternatif 3 yang paling banyak nih, karena tadi kalau misalnya dari visual itu dia cenderung ekstrim ya. Dan baru diikuti alternatif 2 itu sekitar 850 meter kubik. Kalau yang alternatif 3 ini sekitar 1.800.000 sekian. Kemudian jumlah jembatan tidak ada. Jembatan kurang dari 30 meter ada untuk alternatif 2. Panjang lebih dari 30 meter. Ini kira-kira ada enggak bentangnya ya, ini bentang dari jembatannya. Karena biaya bentang kurang dari 30 dan lebih dari 30 kan cukup signifikan. Kemudian keselamatan. Nah, dari nilai-nilai ini ternyata kita total keseluruhannya alternatif 2 itu memiliki skor 69, baru diikuti alternatif 1 dan 3 yang memiliki skor yang sama. Maka memang yang terbaik itu adalah alternatif 2 dengan segala kriteria yang kami uji di lapangan dengan stakeholder yang mengisi penilaian ini dan tenaga yang kami hire saat itu. Nah, itu adalah tadi sedikit contoh bagaimana ketika teman-teman itu menghadapi problematika atau tugas sebagai civil engineer untuk merancang sebuah trase jalan. Nah, ini ada tips-tips yang sangat penting. Jadi, pertimbangan apa saja? Jadi, pengaruh kondisi topografi. Bahwasanya kita harus melihat rolling points-nya atau obstacle-nya, halangan-halangan. Kemudian panjang trase yang terpendek itu belum pasti merupakan jalan yang paling baik ya teman-teman. Jadi ingat baik-baik, kalian tidak boleh memotong A seperti kalau menuju B ini seperti ini, berarti kalian tuh memotong bukit gitu ya. Pasti di yang paling atas ini dia punya elevasi ketinggian yang paling tinggi. Ini pasti
pasti memotong bukit. Kalau yang putus-putus dia mengitari, dia memanfaatkan punggung bukit, lerengnya untuk vegetasi. Perhatikan juga bahwa ketika ada kontur yang lebar seperti ini gitu ya, berarti dia itu cenderung landai. Kalau misalnya dia nanti pendek-pendek seperti ini, itu curam sekali. Ini curam ini. Ini curam ya. Di bagian atas ini curam. Nah, kemudian perhatikan trase untuk melalui kontur yang sama untuk meminimalkan pekerjaan galian dan turunan. Di sini apabila melewati sungai, maka usahakan untuk memotong dengan tegak lurus badan sungai. Kemudian dapat memotong badan sungai secara tidak tegak lurus, namun bangunan jembatan akan lebih panjang. Nah, ini berpengaruh terhadap biaya ya. Semakin miring dan semakin panjang gitu kan. Kemudian pilih bagian badan sungai yang lebih sempit. Nah, kadang badan sungai itu bermacam-macam ya, tidak pasti lebarnya 30 meter semua atau 50 meter semua, pasti ada bagian yang paling pendek atau paling sempit. Melihat obstacle, rawa, patahan, longsoran, kemudian apabila tidak ada kemungkinan rute lain, bisa kita implementasikan teknologi seperti jembatan layang, retaining wall, treatment kiri kanan jalan tersebut, perkuatan tanah. Kemudian pekerjaan galian timbunan harus seimbang, karena tidak seluruh material galian dapat dijadikan bahan timbunan, tergantung dari karakteristik tanah. Katakanlah jalan galian 100 km, di kilometer 0 sama kilometer 90 mungkin karakteristik tanahnya berbeda, jadi tidak bisa saling mengisi. Kemudian usahakan pembangunan jalan berada di permukaan tanah existing sehingga tidak membutuhkan galian dan timbunan. Jadi ya nek iso yo lewatlah jalan yang sudah ada, sudah jelas perkerasannya, tidak ada treatment lagi. Ya harus menghindari juga cagar alam, hutan lindung, karena akan merusak kondisi sekitar yang berasal dari polusi, suara, getaran gitu ya. Kemudian perhatikan juga dampak ke lingkungannya gitu ya, baik itu ke pemukiman, bahkan ke kesehatan kita sebagai masyarakat yang ada di area pembangunan tersebut. Nah, ini mungkin contoh ya. Misalnya ini adalah hasil kontur yang disurvei, ini slide terakhir, jadi ya kesimpulan aja. Kesimpulannya yang tadi, dan ini gambaran kalau misalnya membuat trase ya. Pertama mohon maaf kalau misalnya garis saya jelek. Kita punya tugas ini ya, kita akan menghubungkan titik A dan titik M. Ya, misalnya nih, dan ada informasi bahwa ada cagar alam di bagian atas. Oke, kita punya beberapa opsi ya. Bener kan? Kita punya beberapa opsi. Kalau misalnya teman-teman di sini membayangkan AKM ya gampang Pak gitu kan. Yo tinggal ini aja lah gitu kan, tinggal lurusat gitu ya. Ini juga bisa gitu kan. Ini bisa lurus gitu kan. Kalau misalnya dilihat kita kemiringannya hanya berada di elevasi 90, 89, 88 gitu ya. Atau bahkan yo ini aja lah Pak gitu kan. Berapa sini? Wah, ini nggak bisa dong. Karena ini cagar alam, ini akan rusak lingkungan yang ada di sini. Gitu kan. Kemudian ternyata di tengah ini ada pemukiman gitu kan, pemukiman misalnya. Nah, ini pemukiman itu bagaimana gitu kan, pemukiman. Oke, terus yang ketiga itu kita bisa menggunakan yang bagian bawah, set, terus gini set. Nah, ini mungkin adalah yang terbaik karena dari lahan itu adalah yang paling biayanya paling sedikit karena tidak ada obstacle atau titik-titik penting, atau mungkin tidak ada sungai, tidak ada jembatan dan lain sebagainya. Jadi memang kalian harus bisa membaca kontur-kontur ini dan jangan sampai salah dalam perhitungan, dan gunakanlah kriteria teknis yang sudah saya sampaikan dan peraturan yang ada pada slide ini atau mungkin yang ada pada Google Classroom kalian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kesimpulannya ada di bagian ini, pertimbangan-pertimbangannya. Silakan kalau ada pertanyaan mungkin
mungkin 1 menit 2 menit terkait pemilihan trase. PR-nya bukan ngerjain soal tapi belajar mengenai jenis-jenis tikungan ya, supaya kalian lebih memahami apa sih FC, SCS, dan SS. Padahal di kelas ini kan kita hanya singkat kuliahnya. Silahkan untuk pemanasan dulu, kalian baca peraturan itu misalnya, khususnya yang 2017. Silahkan Afnan. Misal Pak, sudah dilakukan perhitungan untuk nilai-nilai tadi, kan ada kemungkinan untuk nilainya itu tidak jauh berbeda Pak. Misal 3,52 dengan 3,53 seperti itu Pak. Untuk pemilihannya itu nanti tetap dipilih nilai yang tertinggi atau bisa dipilih salah satunya, tergantung dari dari engineer-nya Pak, seperti itu Pak. Oke, terima kasih Afnan. Memang betul, nanti di lapangan ketika kita menghasilkan ini ya, total scoring ini, itu akan ada nilai yang mirip-mirip lah, 64,5, mungkin di sini 64,2 gitu ya. Nah, makanya tadi di awal itu disebutkan selain dari scoring itu akan kita lakukan ranking. Jadi nanti setelah di score pasti ranking mana yang paling atas gitu kan. Nah, ini pastinya walaupun selisih sedikit kita akan melihat yang memiliki skor paling tinggi gitu sih. Jadi itu sudah otomatis. Dan ketika kita sudah mendapatkan skor ini, persetujuan tersebut itu harus diketahui ke seluruh stakeholder. Jadi ya ketika kita misalnya saya sebagai konsultan gitu ya, ketika saya mendeliverkan informasi ini, di situ harus ada stakeholder yang mengisi atau menilai matriks ini ya, atau hasil dari analisis ini. Jadi semua stakeholder itu tahu, semua elemen itu tahu, oh ya, dan saat itu menyetujuinya. Jadi tidak ada kepentingan politik, tidak ada kepentingan golongan tertentu, dan ini di awal sudah dijelaskan bahwa yang diambil itu pasti dari skor paling tinggi, walaupun itu memang selisihnya sedikit. Itu sih. Gitu. Baik, terima kasih. Oke, terus ini ya, mungkin ada pertanyaan Pak. Terus kalau misalnya kalian menggunakan apa ya, metode yang berbeda gitu ya, saya pengen menggunakan metode AHP dan BOT. Ya silakan aja, kalian bisa membandingkan dua metode tersebut, dan nanti akan kalian simpulkan prefer yang mana gitu kan, karena itu pasti akan harusnya saling berhubungan gitu kan, bahwasanya strengthness-nya itu ada di sini nih. Nah, itu harusnya bisa saling mendukung, jadi lebih menyempurnakan hasil analisisnya. Jadi lebih baik ketika menggunakan metode yang lebih banyak gitu ya. Jadi ada pembandingnya. Selain ini kita menggunakan SWOT. Jadi SWOT, AHP, multi criteria analysis itu adalah metode untuk mengambil keputusan di mana setiap bidang itu bisa menggunakan hal tersebut. Tidak hanya bidang transport, bidang ini, tapi bidang yang lain pun juga bisa menggunakan. Gitu. Oke, mungkin itu dulu teman-teman. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan silahkan di chat aja di Google Classroom. Terus PR silahkan belajar, karena perjuangan 4, 5, 6, 7, 3 lagi itu akan lebih kompleks ya, karena banyak istilah yang akan kalian pelajari dan banyak perhitungan yang mungkin akan muncul untuk
soal ujian. Jadi ya persiapkan dulu sebelum kuliah dengan bahan-bahan yang tadi saya share. Cukup sekian semua, selamat siang, mohon maaf lebih waktunya sekitar 20 menit. Semoga apa yang kita pelajari pada siang hari ini bisa bermanfaat dan sampai berjumpa di hari Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.